Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Hingga Jumat 5 Desember ini lebih dari 800 orang menjadi korban jiwa banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sementara itu pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan dampak bencana dahsyat di Sumatera ini berpacu dengan waktu serta medan yang sangat sulit. Berikut ulasannya pemirsa dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera, TNI Angkatan Darat terus menyisir lokasi yang belum mendapatkan bantuan dan terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis 4 Desember 2025. Dalam penyisirannya, TNI AU menemukan kawasan permukiman penduduk yang dipenuhi gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang. Diketahui rumah-rumah warga di Desa Sapta Marga Tua Langcut dan lapangan Darul Mukhlis Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang ini rusak parah. Diduga ratusan penduduk di desa ini mengalami kelaparan. Pasalnya, begitu helikopter milik TNI AU mendekat ke daratan, warga mengejar hingga terjatuh, bahkan mereka berebut bantuan dengan kondisi tubuh yang dipenuhi lumpur. Metode yang kita gunakan menggunakan helikopter adalah kita mencari titik lokasi yang terisolir dan yang terdampak banjir terlebih dahulu. Setelah dapat titiknya, kita akan menuju ke sana dan melaksanakan tripling pantauan udara terlebih dahulu, kemudian kita landingkan helikopter kita di tempat yang terisolir tersebut. Sehingga ada dua metode. Apabila memang metode yang pertama adalah apabila kita tidak bisa landing di tempat tersebut, kita akan sedikit hover kurang lebih 5 feet sampai dengan 10 feet, kemudian baru turunkan badannya. Di Kabupaten Aceh Utara, TNI Angkatan Darat berusaha menembus daerah terisolir di kawasan Dusun Pamte Bidari, Desa Lubuk Pusaka dengan mengendarai motor trail dan truk Reo. Para personil TNI di jajaran Korem 011 Lila Wangsa menembus medan ekstrim guna mendistribusikan bantuan berupa makanan hingga obat-obatan kepada para korban banjir bandang dan longsor. Upaya serupa juga dilakukan Polri melalui Polda Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan ke daerah terisolir bencana Sumatera karena masih terputusnya akses yang menghubungkan kawasan Kabupaten Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah serta Kota Sibolga. Dengan menggunakan helikopter, polisi menyalurkan bantuan makanan dan minuman ke wilayah pelosok. Selanjutnya, tim gabungan Polda Sumut menyiapkan bantuan 250 paket makanan untuk masyarakat di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Nantinya ratusan paket bantuan ini akan dibawa dengan berjalan kaki selama 5 hingga 7 jam karena masih terputusnya akses jalan. Pemberian kita alokasikan di Desa Pasikraman, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara yang berjarak 39 km. Masyarakat kemarin dari Tapanuli Tengah itu menurut yang dijumpai oleh Kabid Humas itu mereka berjalan 5 sampai 7 jam hingga sampai ke perbatasan Desa Pasikraman, yaitu jalannya masih terisolasi, belum bisa ditembus oleh kendaraan. Hari ini kita akan beri bantuan sebanyak 250 paket. Bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan agar bencana di Sumatera ini menjadi prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga
luar biasa dari TNI dan Polri. Pratikno menyebut pemerintah telah mengirim lebih dari 500.000 ton bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, dan lainnya. Sejauh ini, pemerintah terus bekerja keras untuk menangani bencana dahsyat di Sumatera tersebut. Pratikno menyampaikan permohonan maaf atas penanganan bencana banjir dan longsor Sumatera jika kurang optimal. Sebab geografi wilayah terdampak bencana sangat berat, sehingga menyulitkan upaya distribusi logistik maupun pencarian korban. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan anggaran penerimaan dan belanja negara masih cukup untuk membiayai penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada 1 Desember 2025, besaran dana siap pakai mencapai kurang lebih 500 miliar rupiah. Meski demikian, Presiden Prabowo berkomitmen akan meningkatkan dana penanggulangan bencana jika dibutuhkan. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan gitu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait. Contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup gitu. Dana siap pakainya tersedia berapa Pak? Terakhir kalau lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian. Mas, Oke, cukup. artinya belum menerima bantuan dari asing ya Mas Ya. Ya nanti kita lihat kalau pada waktunya kita memerlukan ya kita akan. Sejauh ini berarti belum membutuhkan. Hingga Jumat 5 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban tewas akibat bencana Sumatera mencapai 867 jiwa, dengan total korban hilang sebanyak 521 orang. Di balik data resmi itu, kisah pilu tak terhitung terjadi. Warga terdampak bencana hanya bisa memeluk kenangan dan berpegang pada harapan di tengah keputusasaan. Tak hanya masyarakat, sejumlah kepala daerah terdampak menyatakan tak sanggup lagi menangani dampak bencana dahsyat itu. Namun pemerintah pusat terus berpacu dengan waktu serta medan yang sulit, membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.